wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami. Di sini kami kelompok 5 akan membahas tentang materi hukum mudharabah yang merupakan salah satu dari mata kuliah Fikih Muamalah 2. Di sini kami akan membahas beberapa aspek, yaitu pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat sah, macam-macam mudharabah, dan penerapan di lembaga keuangan syariah dan juga di berbagai negara. Semoga materi yang dapat kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama Muhammad Zaki Gafri dan yang kedua saya sendiri Alivia Septiara Nailasari. Masuk untuk yang pertama, untuk pendahuluan, yaitu mudharabah merupakan akad kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik modal. Mencerminkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam. Dan diterapkan luas termasuk di lembaga keuangan syariah modern. Untuk pengertian mudharabah yaitu bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pemilik harta atau syahibul mal menyerahkan hartanya kepada pihak lain atau mudharib untuk dibisniskan. Jika untung, keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta sesuai dengan kesepakatan di awal. Sementara itu, jika rugi, kerugian hanya dibebankan kepada pemilik harta, pengelola harta tidak dibebani dengan kerugian. Kerjasama ini terdiri dari kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Al-Quran tidak secara langsung menunjukkan istilah mudharabah, melainkan melalui akar kata DRB yang diungkapkan sebanyak 58 kali. Dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep mudharabah. Mudharabah pada umumnya digunakan sebagai pendukung dalam perluasan jaringan perdagangan, karena dengan menerapkan prinsip mudharabah dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas. Masuk ke dasar hukum, yang pertama di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280 menjelaskan tentang penggunaan akad. Yang kedua, mudharabah dalam perdagangan dan usaha yang halal, surat An-Nisa ayat 29 melarang memakan harta sesama dengan cara batil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar sama-sama suka. Yang kedua ada di hadis, terdapat hadis yang menganjurkan praktik mudharabah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Suhaib, yang menyebutkan bahwa terdapat berkah dalam muqaradah atau nama lain dari mudharabah. Selanjutnya yang ketiga yaitu di dalam ijma ulama, para ulama sepakat bahwa mudharabah diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Yang terakhir di Indonesia, dasar hukum mudharabah juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 22/DSN MUI /4/2001 yang mengatur prinsip dan ketentuan akad mudharabah. Selanjutnya, masuk ke rukun mudharabah, yaitu yang pertama, terdapat pemilik dan pengelola modal. Ada dua pihak, yakni pemilik modal atau syahibul mal dan pengelola atau mudharib yang harus memenuhi kriteria cakap hukum. Yang kedua ada ijab qabul atau akad. Kedua pihak melakukan ijab dan qabul untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak. Yang ketiga, modal diketahui jumlah dan bentuknya. Dan yang keempat, keuntungan diketahui dan disepakati atau nisbah. Selanjutnya, syarat sah mudharabah, yaitu yang pertama, mudharabah merupakan akad yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih pemodal dengan pihak pengelola modal atau mudharib yang terlibat dalam menjalin akad. Yang kedua, akad mudharabah didahului oleh serah terima modal dari pemodal atau rabbul mal dan kerja dari pihak lain selaku pengelola atau mudharib. Yang ketiga, ada nisbah
bagi hasil yang disepakati oleh dua pihak atau lebih yang bertransaksi. Jenis mudharabah. Pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu tidak dibatasi jenis atau ruang lingkup usaha. Yang kedua, ada mudharabah muqayyadah, yaitu dibatasi waktu, lokasi, jenis usaha. Ketiga, mudharabah mustarakah, yaitu digunakan pada asuransi syariah dalam kurung usaha kolektif. Mudharabah di lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada bank, mudharib, nasabah sebagai sahibul mal. Yang kedua ada dana dikelola untuk usaha syariah. Ketiga, hasil usaha dibagi menurut nisbah. Keempat, biaya administrasi boleh, tidak boleh kurangi nisbah nasabah. Implementasi global. Malaysia, Pusat Keuangan Syariah Asia Tenggara. Indonesia, Bank Muamalat Pelopor, potensi besar untuk UKM. Timur Tengah digunakan untuk proyek besar seperti Qatar dan UAE. Terakhir ada Pakistan, digunakan dalam berbagai pembiayaan dan investasi. Kesimpulannya ialah, mudharabah adalah akad bagi hasil pemilik dan pengelola modal. Yang kedua, terdapat rukun dan syarat sah agar sesuai syariah. Yang ketiga, terdiri dari beberapa jenis, yaitu mutlaqah, muqayyadah, dan mustarakah. Yang keempat, digunakan luas di lembaga keuangan dan negara-negara muslim. Alhamdulillah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai hukum mudharabah di ekonomi Islam. Kami berharap di video ini dapat menambah pemahaman kita mengenai akad mudharabah dan penerapannya di kehidupan modern, terutama di lembaga keuangan syariah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.